Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan, desain, dan pengembangan untuk produk alat-alat kesehatan. Ya, seperti kita ketahui bahwa aspek penting yang harus diperhatikan di dalam penyediaan alat kesehatan yaitu harus memastikan bahwa produk yang disediakan akan memenuhi persyaratan fungsionalitas, kinerja, keamanan, mutu, dan manfaat, serta persyaratan peraturan sesuai dengan tujuan penggunaan dari alat kesehatan. Di samping itu, produk alat kesehatan yang dibuat diharapkan tidak terjadi penurunan kualitasnya, tidak terjadi penurunan kinerja maupun keamanannya selama proses penyimpanan, transportasi, dan sampai pada penggunaannya. Nah, perencanaan, desain, dan pengembangan ini merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin pembuatan dan penyediaan produk alat kesehatan saat digunakan tetap memenuhi persyaratan fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan peraturan. Oleh karena itu, desain dan pengembangan harus memperhatikan aspek keamanan di sepanjang siklus hidup alat kesehatan, yaitu mulai dari pemilihan material atau komponen, proses produksinya, penyimpanan, pengiriman, instalasi, penggunaan, servis, sampai pembuangan. Ya. Organisasi harus merencanakan tahapan-tahapan yang akan diterapkan dan juga tugas setiap tahapan pada waktu proses desain dan pengembangan produk alat kesehatan. Perencanaan tahapan proses itu antara lain meliputi identifikasi input desain. Ini misalnya nih, intended use-nya, fungsionalitasnya, kinerjanya, persyaratan keamanannya, peraturan, standar yang berlaku, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi output yang diharapkan. Misalnya apa nih outputnya? Drawing-nya, spesifikasi produknya, spesifikasi prosesnya, instruksi kerja proses produksi, panduan untuk penyimpanan, panduan untuk instalasi, panduan untuk servis, sistem pelabelan, metode pengujian, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu melakukan tinjauan dari setiap tahap proses desain dan pengembangan yang dilakukan. Yang keempat, melakukan verifikasi desain, yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa output sudah memenuhi syarat kriteria penerimaan dan memastikan output sudah sesuai dengan input yang ditetapkan. Yang kelima, melakukan validasi. Ini dengan tujuan memastikan bahwa output sudah sesuai dengan intended use-nya, manfaatnya, kinerjanya, fungsionalitasnya, keamanan, serta persyaratan peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang keenam, yaitu melakukan transfer output desain ke dalam proses realisasi produk. Sehingga produk yang nantinya akan dihasilkan secara rutin dan diterima oleh pelanggan ini akan sesuai dengan intended use-nya, manfaatnya, keamanannya, kinerjanya, fungsionalitasnya, dan persyaratan peraturan yang ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, mengendalikan perubahan desain. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala perubahan yang direncanakan ini tidak akan mempengaruhi intended use-nya, tidak mempengaruhi manfaatnya, keamanannya, kinerjanya, fungsionalitasnya, dan juga persyaratan peraturan yang sudah ditetapkan. Dan tahapan yang kedelapan yaitu menyimpan file rekaman sejarah desain atau desain history record. Selanjutnya apa saja nih tugas-tugas yang harus direncanakan dari setiap tahapan proses desain dan pengembangan, dan kapan tugas-tugas tersebut akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan, siapa yang akan meninjau, siapa yang akan mengesahkan setiap tugas. Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, di dalam membahas perencanaan, desain, dan pengembangan produk alat kesehatan, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi.
Antara lain adalah ISO 13485 2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Bagi perusahaan yang menetapkan atau menerapkan ISO 13485, tentu sudah tidak asing dengan persyaratan desain dan pengembangan yang tertuang di dalam pasal 7.3, yaitu 7.3.1 sampai dengan 7.3.10. Dan juga bagi perusahaan yang menerapkan ISO 9001, persyaratan desain dan pengembangan ini tertuang di dalam pasal 8.3, yaitu di dalam 8.3.1 sampai dengan 8.3.6. Dan bagi perusahaan yang menerapkan cara pembuatan alat kesehatan yang baik atau CPKAB, persyaratan desain dan pengembangan ini tertuang di dalam lampiran CPKAB bagian 3.D.3 sampai dengan 3.D.9 ya. Dalam perencanaan atau merencanakan desain dan pengembangan, organisasi harus memperhatikan kinerja dan keamanan alat kesehatan sepanjang siklus hidup alat kesehatan, mulai dari penyediaan bahan dan atau komponennya, proses produksinya, pengiriman, penyimpanan, instalasi, penggunaan, servis, bahkan sampai decommissioning atau pembuangan produk alat kesehatan. Apa saja nih tugas dan kegiatan yang perlu direncanakan di dalam proses desain dan pengembangan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menetapkan tahapan proses desain dan pengembangan. Ya. Tahapan proses seperti yang telah disebutkan, tujuannya adalah untuk menggambarkan aktivitas desain yang akan dilakukan dan output yang diharapkan pada akhir setiap aktivitas. Apa saja nih yang harus ditetapkan untuk setiap tahapan proses? Yang pertama, jenis kegiatan atau tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengendalian dan tindakan untuk mengatasi risiko yang sudah diidentifikasi. Yang keempat yaitu alat pemantauan atau alat pengukuran yang diperlukan. Yang kelima yaitu tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan setiap tugas yang direncanakan, untuk meninjau dan untuk mengesahkan setiap tugas yang sudah direncanakan. Dan yang keenam, mempertimbangkan perlu atau tidak untuk melibatkan pelanggan, pengguna atau pihak berkepentingan lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang pelaksana desain dan pengembangan. Nah, tanggung jawab apa saja nih yang harus didefinisikan? Yaitu antara lain, yang pertama, memastikan inputnya itu tersedia, lengkap, cukup, dan jelas atau tidak ambigu. Yang kedua, menetapkan atau mendefinisikan komunikasi dengan pelanggan atau perwakilannya di dalam organisasi. Dan yang ketiga, melakukan tinjauan desain dan pengembangan, melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian yang keempat, tanggung jawab untuk menyetujui perubahan desain dan pengembangan. Dan yang kelima, tanggung jawab untuk menetapkan kompetensi personil yang diperlukan. Dan yang keenam, menetapkan pelatihan yang terkait dengan desain dan pengembangan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menetapkan metode ketertelusuran output terhadap input desain dan pengembangan. Yang pertama, selama merencanakan desain dan pengembangan, organisasi ini harus menetapkan dan mendokumentasikan metode untuk memastikan ketertelusuran output desain dan pengembangan terhadap input desain dan pengembangan. Ketertelusuran ini antara lain meliputi unsur dokumentasi, rekaman, personil, sumber daya, dan lingkungan desain dan pengembangan. Selanjutnya yang keempat yaitu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tahapan desain dan pengembangan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang tidak dapat diterima pada tahap yang lebih awal dalam proses desain, yaitu pada saat masih mudah untuk memodifikasi desain. Nah, output
dari kegiatan manajemen risiko ini akan menjadi input untuk pengembangan desain. Ya. Selanjutnya, yang kelima yaitu menetapkan sumber daya. Ini baik yang berasal dari internal maupun yang dari eksternal. Apa tujuannya? Yaitu untuk menentukan sumber daya dan lingkungan kerja yang sesuai yang digunakan untuk kegiatan desain dan pengembangan. Apa saja nih jenis-jenis sumber daya yang diperlukan? Yaitu antara lain sumber daya manusia, pengetahuan, infrastruktur dan fasilitas seperti misalnya laboratorium, kemudian tool dan equipment, ini termasuk juga software yang digunakan di dalam desain dan pengembangan. Kemudian juga material-material yang sesuai seperti misalnya ada part, ada komponen, ada bahan baku dan sebagainya. Kemudian sumber daya dokumentasi dan juga lingkungan kerja. Kemudian tahap berikut yang lainnya lagi yaitu mengidentifikasi standar dan persyaratan peraturan yang relevan. Rencana desain dan pengembangan ini harus mengidentifikasi, harus menunjukkan, harus mengacu pada persyaratan-persyaratan seperti persyaratan dari good practice, dari standar internasional, dari peraturan atau direktif dan sebagainya. Dan saat menentukan rencana desain dan pengembangan, peraturan dan standar-standar tersebut harus direview. Dan mungkin persyaratan tertentu akan dimasukkan sebagai input desain dan pengembangan. Dan yang ketujuh yaitu memelihara rekaman kegiatan desain dan pengembangan. Jadi organisasi harus menyimpan rekaman sebagai bukti untuk memperlihatkan bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi. Nah, di dalam merencanakan desain, organisasi harus menetapkan rekaman apa saja nih yang akan disimpan. Dan tujuan untuk menyimpan rekaman itu antara lain yaitu untuk membuktikan bahwa satu, desain dan pengembangan sudah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang direncanakan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa semua input yang ditetapkan telah diperhitungkan di dalam desain dan pengembangan. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa semua output yang diharapkan telah memenuhi kriteria penerimaan. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa hasil kegiatan desain dan pengembangan sudah memenuhi tujuannya. Dan yang keenam, untuk membuktikan bahwa persyaratan-persyaratan tertentu sudah dipenuhi. Nah, apa saja nih rekaman desain dan pengembangan yang harus disimpan? Ini antara lain misalnya, yang pertama input desain dan pengembangan, yang kedua misalnya rekaman hasil tinjauan desain dan pengembangan, yang ketiga misalnya output dari desain dan pengembangan, kemudian yang keempat verifikasi desain dan pengembangan, yang kelima misalnya validasi, kemudian yang keenam tentang kegiatan transfer dari desain dan pengembangan, kemudian yang ketujuh misalnya adanya perubahan desain dan pengembangan dan sebagainya. Demikian tadi kita telah belajar mengenai perencanaan desain dan pengembangan dari produk alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.